kunci dari sukses swacukur bukanlah alat ya, tetapi mindset. Mindset ya, bahwa tidak ada orang yang akan peduli dengan penampilan Anda. Sebab dimanapun Anda berjumpa dengan orang-orang, baik di offline maupun online, semua orang sedang sibuk memikirkan penampilan mereka masing-masing. Anda pasti juga melihat dan merasakan, kalau Anda ikut nge-zoom rame-rame, jangan dikira wajah-wajah orang-orang itu sedang melirik ke arah Anda yang bicara. Sesekali mungkin iya, tapi kebanyakan mereka melirik kepada wajah mereka sendiri. Oke teman-teman, saya akan berbagi satu tips kehidupan yang paling penting dan salah satu yang paling berguna di masa corona ini terutama, yaitu swacukur. Saya sudah melakukannya sejak lama sekali, sejak pertama kali di Australia tahun 2013, dan dari 2013 sampai sekarang, sampai hari ini, saya baru satu kali potong rambut, tidak dengan apa maksudnya, baru satu kali potong rambut kepada orang lain, yaitu ke tukang cukur Madura dekat sini, yaitu tahun 2015 waktu saya mudik. Setelah itu saya sama sekali tidak pernah cukur di tempat orang lain, selalu pakai gunting, dan kalau tidak salah ingat guntingnya ini terus ya, ini saya pakai sejak dari Australia. Dan harap tahu bahwa satu-satunya alasan saya melatih diri untuk cukur sendiri waktu di Australia adalah kemiskinan. Karena di sana saya harus keluar duit 250.000 sampai 300.000 cuma untuk potong rambut. Akhirnya saya mengembangkan kemampuan survival yang satu itu. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama, untuk para laki-laki, tentu saja kalian harus paham bahwa bagian terpenting untuk dipotong adalah bagian samping. Nah, kita mulai. Bismillah. Anda tidak usah terlalu khawatir, terlalu cemas dengan penampilan bagian sini ya. Persoalan nanti tidak rata itu nggak akan penting-penting amat, lagi-lagi karena semua orang tidak akan peduli dengan Anda. Anda itu cuma GR kok. Mereka semua mikir penampilan masing-masing. Itu loh. Makanya saya tuh nggak pernah terlalu ngoyo dalam soal penampilan. Biasa saja. Pagi ini hari Lebaran. Ini saudara-saudara pada datang, ya nggak terlalu lockdown, nggak terlalu social distancing, dan mereka sudah pada datang. Sorry, nggak kelihatan ya, saya tak ulangi. Nah, bagian sini. Nah, terus gunakan dua ini ya. Dua jari ini, biar tidak terlalu nunjem, biar tidak terlalu terepos. Jadi kalau disarikan dalam satu kata atau satu istilah, kunci dari potong rambut sendiri adalah percaya diri. Anda harus percaya diri. Sekarang kita coba di bagian belakang ya. Bukan kita coba, kita bereskan bagian belakang. Prinsipnya sama, pakai jepitan dua jari. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Nah, saya rada jauh ya.
Nah, ada sukses dah. Ada resiko kalau bagian belakang itu nanti nggak rata karena kita nggak bisa melihatnya. Bagaimana cara menghadapi resiko itu? Lagi-lagi ingatlah bahwa tidak ada orang yang peduli dengan Anda. Jadi jauh sebelum kemarin video Ariel viral ya, yang dia potong rambut, saya sudah bertahun-tahun sebelumnya melakukan ini. Keburukan, satu-satunya keburukan dari potong rambut sendiri ini adalah karena kita tidak memberdayakan tukang cukur lokal. Jadi tukang cukur Amir Madura di perempatan Kasongan itu sekarang kalau ketemu saya itu wajahnya agak aneh. Sepertinya dia menduga-duga saya pindah ke salon gaul. Padahal sebenarnya salon saya jauh lebih gaul. Nah, ini yang bagian ini ya. Mata saya itu nggak benar-benar susah melihat kalau nggak pakai kacamata. Terutama jarak dekat. Jadi kalau kayak gini harus ngedip, harus nutup salah satu. Merem salah satu. Sementara bagian sini itu paling vital. Karena risi. Bikin risi. Nah, nanti tak elus sendiri ya. Tak elus sendiri di luar video. Nah, sekarang bagian atas. Bagian atas sama juga, yang bagian atas ubun-ubun sini, prinsipnya mepet aja pakai 2 jari ya. Pakai ajian 2 jari, kelihatan tak? Saya ngomongnya agak pelan-pelan karena saudara-saudara sudah pada datang. Satu, biar mereka nggak ngerasa aneh. Yang kedua, yang sini-sini, saudara-saudara datang, kakak ipar datang, dan sini malah cukur. Sadra tak potong, Modra? Tak potong. Nah, nih saya kuncungnya. Ini salah satu kesaktian saya di sini. Tapi kalau terlalu panjang dan terlalu sakti, saya nggak enak sama teman-teman yang lain. Nanti terus mereka makan apa kalau saya terlalu sakti ya? Nah, dikira-kira saja prinsipnya. Terus bagian ini ya, teman-teman, aku mau toko rawuh lagi-lagi. Bagian sini, ini yang harus ditipis ke. Kalau pinggir sini di atas telinga tentu saja mepet ya. Kita nggak usah pakai 2 jari. Nah, sudah selesai saudara. Ini sudah selesai loh ini. Palingan belakang sini ya. Kita finishing belakang sini. Kelihatan nggak ya? Nah.
bagian ujung sini biar nggak terlalu dangdut, ada keliwirnya, kita pegang saja langsung. Selesai, sesimpel itu saudara-saudara. Guys, oh panggilan di YouTube itu nggak boleh saudara ya, guys. Ini ada sedikit yang bermasalah di sini. Oke. Oke ya, rampung ya guys. Sudah bisa nyontek belum? Sekarang yang paling penting ya, ini adalah Anda harus tahu kategori-kategori jenggot di dunia ini. Ini jenggot semacam ini namanya jenggot jamaah tabligh. Jadi jenggot jamaah tabligh itu panjang-panjang, agak acak-acakan, dilepaskan tumbuhnya, dibebaskan berekspresi. Ini namanya jenggot jamaah tabligh. Kadang-kadang jenggot salafi juga kayak gini. Kita bisa melakukan perubahan ideologi secara sangat cepat hanya dengan gunting. Kita sulap jenggot jamaah tabligh ini menjadi jenggot PKS alias tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kalau rapi gini, ini sudah jenggot keadilan sejahtera. Salam sejahteraku untukmu, wahai partai keadilan. Tegakkan keadilan. Tunggu komando ucapan, gerak hati bersatu, terus maju, pantang mundur, tegakkan keadilan. Labaik. Na 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 na. Na 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 na. Labaik. Mati syahid bela keadilan, insya Allah. Mati syahid bela keadilan. Allahu Akbar. Ya. Jenggot PKS. Tara. Selesai. Finishing terakhir. Nah, buat tahap finishing, ini cuma contoh ya, karena sebenarnya saya harus keramas dulu, mandi dulu. Tapi ini saya tak kasih tahu tipsnya. Untuk apa? Untuk menciptakan kepalsuan hidup. Anda biasanya kan mungkin, kok biasanya, Anda mungkin nggak akan pede ya kalau potong sendiri, khawatir peledak-peledak, nggak rata, terus brujal-brujal dan sebagainya gitu kan. Itu kekhawatiran yang wajar. Tapi mindsetnya ini ditambahi. Yang pertama tadi kan jelas, tidak ada orang yang peduli dengan penampilan Anda. Itu prinsip. Anda jangan GR. Hentikan perasaan-perasaan diperhatikan itu. Tidak ada orang yang perhatian dengan penampilan Anda. Karena setiap orang sedang memperhatikan atau membingungkan atau menggelisahkan penampilan mereka masing-masing. Yang kedua, mindset yang kedua, tutupi dengan kepalsuan, yaitu gel. Inilah rahasianya kenapa rambut saya selalu jegrak. Karena saya ingin menutupi peledak-peledak di sini. Nah, set, yes. Kinclongnya sudah kayak Dori Harsa. Set. Oh ya, saya punya cerita ya. Dulu waktu di Australia, saya potong rambut kayak gini dan ada satu orang mengatakan, wah, your hairstyle so cool gitu, bla bla bla. Kayaknya dia jujur. Sampai kemudian
suatu hari, bukan suatu hari ya, berkali-kali hari, saya itu kan dapat tugas untuk mengirim barang, kiriman barang ke ke barbershop, hairstyle dan sebagainya. Ada banyak mbak-mbak di sana itu yang suka senyum-senyum ke saya gitu ya. Awalnya saya GR, sampai kemudian saya sadar bahwa mereka itu mirip, ibaratnya itu mekanik pesawat yang naik pesawat. Mekanik pesawat yang naik pesawat itu kan hidupnya nggak tentram. Mereka naik pesawat dan mendengar ada sedikit suara kresek-kresek di mesin, itu langsung tahu, wah ini masalah, risikonya kematian, ini risikonya kecelakaan. Sama, karena mereka hairstylist, senyum mereka itu bukan senyum ramah, apalagi senyum menggoda, tapi tampaknya senyum geli, karena mereka melihat ini ya, dengan sangat gampang mereka melihat cacat pada hasil karya swacukur saya. Kalau selain hairstylist ya nggak akan tahu, nggak akan sadar, tapi kalau berhubungan dengan para hairstylist, kepekaan mereka di atas rata-rata untuk soal ini. Sama lah kayak saya, mungkin punya kepekaan lebih dalam soal ngedit huruf gitu kan, ngedit kalimat, spasi berlebih, ya, karena memang itu makanan saya. Oke. Demikian tutorial yang paling bermanfaat di masa corona ini. Sampai jumpa pada kegondrongan berikutnya. Selamat mencoba. Semoga gagal.